Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab 8 tentang pertumbuhan ekonomi part kedua ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pola pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Solow. Nah, jadi ada yang namanya teknologi, dan teknologi ini dia bisa melekat pada kapital maupun labor. Nah, ketika dia melekat pada labor, misalkan teknologi yang memang sudah dikuasai ya oleh tenaga kerja. Jadi tenaga kerja terampil gitu ya. Jadi orang ini akhirnya bisa lebih efisien dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Nah, ini akan meningkatkan apa? Output. Ya. Jadi output itu tergantung dari dua hal ya, yaitu kapital dan labor. Nah, ketika dia labornya itu adalah labor yang skillful, maka dia akan meningkatkan tingkat produksi, meningkatkan output ya. Nah, jadi di sini adalah efisiensi. Jadi lebih efektif gitu. Orang ini bisa lebih meningkatkan daripada misalkan orang-orang yang memang biasa-biasa gitu ya. Apakah itu 2 kali lipat lebih produktif? Itu kita bisa ukur gitu ya. Kalau dia bekerja, tingkat produksinya berapa? Misalkan kalau dalam produksi sepatu misalkan, orang lain dalam sehari cuma bisa ngerjain 1 pasang sepatu. Nah, orang ini misal bisa 2 pasang sepatu. Nah, berarti dia 2 kali lipat lebih produktif, gitu kan. Nah, dalam perekonomian secara mikro itu memang kita asumsikan bahwa modal pekerja atau kapital itu adalah konstan. Ya, kita lihat dari sisi labornya terlebih dahulu. Jadi ketika labornya ini bisa meningkatkan output, nah berarti tingkat efisiensi itulah yang sangat berpengaruh tetap terhadap Y-nya, terhadap output-nya. Nah, jadi kemajuan teknologi itu dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan selanjutnya. Apalagi dipandang ketika misalkan mikro ini diakumulasikan ya, diagregatif ke tingkat makro secara keseluruhan. Nah, maka yang akan terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut model Solow, jadi kemajuan teknologi ini menyebabkan apa? Nilai banyaknya variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Nah, jadi baik secara ya apa mengindus dari labornya atau kapitalnya gitu ya. Nah, ini kasus di Amerika Serikat itu kenaikan tingkat produktivitas itu sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi faktor harga. Misalkan tenaga kerjanya semakin dihargai lebih besar daripada bahan baku. Nah, misalkan kapitalnya itu biasanya biaya sewa rata-rata sama gitu dalam beberapa tahun. Nah, tapi kenaikan gaji karyawan itu kan meningkat ya, upah itu meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan human capitalnya, peningkatan skill dari pekerjanya gitu ya. Apakah itu dia mampu beradaptasi dengan teknologi lebih cepat karena menguasai teknologi tersebut, ataupun misalkan memang secara bawaan dia bisa ya meningkatkan tingkat efektivitas dalam bekerja begitu ya. Nah, maka secara agregatif itu gross domestic product-nya atau pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Nah, jadi bagaimana kemudian negara-negara yang sedang berkembang itu bisa mengejar ketertinggalan dari negara yang sudah maju, misalkan Amerika Serikat ya. Dulu Tiongkok atau Cina itu masih negara yang berkembang.
Tapi dalam 1 dekade terakhir, itu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Nah, akhirnya terjadi konvergensi. Jadi dia mampu menyusul ketertinggalan yang sudah dicapai oleh negara-negara maju. Jadi mereka sejajar akhirnya. Dulu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang seperti Cina, India, itu berada di dalam 2 digit. Jadi 11, 12, 13. Nah, sekarang tuh udah flat. Udah apa? Kalau dalam kurva tuh udah agak datar gitu ya. Asalnya langsung naik tinggi, meroket kayak kalau kata Pak Jokowi, meroket ke atas ya. Nah, tapi semakin ke sini semakin flat. Nah, itu negara maju tuh memang sudah semakin ke sininya semakin flat gitu. Tingkat pertumbuhannya cuman kecil-kecil, misalkan 1% itu udah bagus. 0,5%. Karena mereka sudah bisa mengoptimalkan seluruh potensi dari faktor-faktor produksinya. Apa tadi? Penduduknya apa? Human capitalnya. Jadi labor-nya tuh udah skillful. Jadi mau dioptimalin apa aja apalagi gitu. Terus kapitalnya sudah sangat besar gitu ya. Investasinya sudah sangat besar dialokasikan. Baik dari sisi tabungan atau apa itu udah dioptimalkan semua. Gitu. Jadi konvergensi itu akan terjadi gitu. Nah, tetapi bagi negara-negara yang masih miskin, yang tidak bisa mengoptimalkan human capitalnya, jadi dia tetap jauh tertinggal gitu ya. Seperti negara-negara di Afrika ya, Somalia dan segala macamnya, itu akhirnya semakin jauh gitu. Perbedaan senjangnya itu semakin jauh. Nah, ini mereka akan tetap miskin gitu. Ya, Indonesia sih diharapkan dengan ada bonus demografi ya yang dimiliki oleh tenaga kerja produktif Indonesia yang banyak pada saat ini, seharusnya bisa memanfaatkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi juga gitu dengan adanya bonus demografi ini ya. Jadi kan tenaga kerja produktifnya banyak gitu. Ya, harusnya bisa mengejar ketertinggalan sehingga bisa jadi negara yang maju juga gitu. Seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan konvergensi. Jadi semua mengarah pada menjadi negara-negara maju sebetulnya. Bisa. Nah, perbedaan pendapat antara akumulasi faktor dan efisiensi produksi. Jadi faktor-faktor produksi itu seperti modal fisik atau human capital, kemudian yang kedua efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi, itu ya bagi negara miskin tidak bisa ya dioptimalkan gitu ya. Keterbatasan alat, keterampilan. Nah, ini akan sulit untuk mengejar tingkat optimal dari produktivitas gitu. Ya, padahal kuncinya berada di situ gitu ya. Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Nah, demikian pula dengan kapital yang tadi sempat disinggung. Jadi salah satu bentuk kapital yaitu adanya tabungan masyarakat yang bisa dioptimalkan untuk menjadi ya kalau dibilang ini ya, ketika misalkan kita menabung kemudian di sisi lendingnya itu di sisi fundingnya itu dialokasikan untuk pembangunan ekonomi, itu akan meningkatkan tingkat kapital di masyarakat sehingga akan terjadi pergerakan ekonomi gitu. Jadi human capitalnya meningkat, kapitalnya pun meningkat gitu. Nah, sehingga dengan sinergi dua hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka akan terjadi defisit anggaran. Nah, ini hal yang sangat sulit ya untuk bisa berkembang gitu, karena kapitalnya berarti nggak ada yang dialokasikan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, sebaliknya pengeluaran misalkan lebih sedikit daripada pendapatan. Nah, ini akan meningkatkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sehingga mereka bisa melakukan pembangunan dan ekonomi akan bisa bergerak gitu ya. Nah,
itu bab yang pertama, chapter yang pertama kita bahas. Disimpan dulu ini pertanyaannya ya. Kita masuk dulu ke bab yang ke-9 terkait dengan fluktuasi ekonomi. Jadi ekonomi itu kan tidak konstan ya, tidak konstan di situ saja. Tetapi misalkan sangat dinamis gitu. Kemarin kita menghadapi yang namanya pandemi ya, pandemi yang berpengaruh kepada ekonomi. Beberapa perusahaan tutup gitu ya. Misalkan pabrik-pabrik tutup dan segala macamnya karena memang pandemi gitu. Mau bayar gaji dengan apa gitu ya? Tingkat produktivitasnya berhenti gitu. Karena dipaksa berhenti ataupun memang terpaksa berhenti gitu. Nah, itulah siklus ada fluktuasi ekonomi dan ini sangat bergantung dari siklus bisnis gitu. Jadi secara mikronya siklus bisnis perusahaan-perusahaan ini sangat mempengaruhi fluktuasi ekonomi secara agregat gitu ya. Indonesia waktu zaman pandemi di 2019 akhir, di 2020 akhir itu negatif, minus pertumbuhan ekonominya. Itu berarti terjadi kontraksi ekonomi yang cukup hebat gitu. Penurunan ekonomi yang perlambatan yang cukup dahsyat gitu. Nah, tapi ya kembali sekarang sudah mulai menggeliat lagi gitu ya. Pertumbuhan ekonominya lumayan di angka 5,23%. Nah, kemudian bagaimana potret dari jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Nah, ini sangat bergantung pada kalau siklus bisnis sangat bergantung kepada apa kira-kira? Sangat bergantung kepada yang namanya tingkat permintaan dan penawaran. Nanti kita akan bahas. Nah, komponen yang menjadi indikator paling utama yang menunjukkan siklus ekonomi ini berpengaruh atau tidak, itu adalah GDP, Gross Domestic Product, atau bahasa sehari-hari kitanya adalah PDRB. Ya. Dan itu kalau dilihat tingkatannya disebutnya pertumbuhan ekonomi. PDRB itu adalah PDB itu adalah pertumbuhan ekonomi, tingkatnya, presentasinya. Nah, ini ukurannya gitu ya, ukuran perekonomian. Jadi kalau ngelihat ekonomi, berapa sih pertumbuhan ekonomi? Itu pasti ke situ. Nah, inilah GDP. Nah, di Amerika Serikat selalu memantau hal ini gitu ya. Bagaimana ketika misalkan terjadi resesi? Apa itu resesi? Resesi itu terjadinya penurunan angka GDP secara real ya. Baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Jadi kedua-duanya menurun gitu. Karena dua hal ini ya yang biasanya berpengaruh terhadap GDP, yaitu konsumsi dan investasi. Kalau dua-duanya menurun ya terjadi resesi gitu. Jadi investasi dari luar menurun, kemudian tingkat konsumsi di dalam negerinya juga menurun. Nah, ini akan mengakibatkan resesi. Nah, ada yang namanya hukum Okun. Jadi ini untuk melihat GDP real. GDP real itu apa? Ya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dikurangi dengan tingkat pengangguran. Nah, rumusnya itu perubahan persentase GDP real yaitu sama dengan pertumbuhan GDP dikurangi 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Jadi kalau kita misalkan ini saya kasih simulasi ya. Berapa GDP real yang terjadi, perubahan GDP yang real yang terjadi ketika misalkan saya kasih contoh GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Dia tumbuh sebetulnya. Kita awal-awal sekarang tumbuh sebetulnya. Tapi secara real seperti apa? Benar nggak tumbuh gitu ya? Nah, kita lihat penganggurannya berapa gitu. Kalau kita ingin tahu GDP real yang sebenarnya terjadi, walaupun misalkan ini kita pertumbuhan 5,23% gitu ya, penganggurannya udah berapa sekarang? Nah, kita lihat, yaitu 3,5 dikurangi 2 kali kenaikan tingkat pengangguran. Nah, misalkan kemarin tingkat pengangguran kita tuh masih di 2 digit ya sebetulnya, ada 1 sampai 2 digit.
misalkan pengangguran itu waktu awal 2021 ya, kita lihatnya tahun kemarin 2021 itu di itu agak parah memang di sekitar 9%. 10. Di 10-an lah ya, 10, 9, 10. Nah, kemudian agak meningkat itu di 12% atau berapa ya. Nah, apakah secara real misalkan terus pertumbuhan ekonomi di tahun kemarin pun memang tidak bagus-bagus amat ya. Itu kalau tahun kemarin sih memang minus malahan. Jadi sudah minus dikurangi minus lagi gitu. 2 dikali misalkan selisihnya tadi dari 10 ke 12 itu 2% ya. Jadi minus 3 dikurangi 2 kali 2%. Coba berapa? Udahlah minus 3, pertumbuhan ekonominya dikurangi dengan 2 kali 2%. Berapa jadinya? Minus berarti 7%. Bayangin. GDP realnya minus 7%. Jadi negatif. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang sih belum ada rilis ya yang terbaru. Tingkat pengangguran yang terbaru biasanya di bulan Agustus. Itu realnya kita nggak begitu yakin gitu ya, karena pengangguran masih banyak gitu, pengangguran masih layoff yang dilakukan saat pandemi itu sangat dahsyat gitu, terjadi pengangguran di mana-mana gitu, sampai 2 digit, belasan persen. Nah, jadi sebetulnya secara real bisa jadi memang pemulihan, tapi ya masih dalam kondisi pemulihan ya, resesi banget sih enggak gitu. Nah, beberapa hal yang terkait dengan indikator-indikator ekonomi utama ya. Jadi yang sangat mempengaruhi terhadap ekonomi itu tingkat produksi industri manufaktur. Jadi kalau kemarin kan kalau berhenti total gitu ya industri manufaktur yang non esensial misalkan, itu berarti itu nilainya jelek gitu. Ini indikasi berarti wah ini kacau nih misalkan. Asuransi pengangguran kita belum ada gitu ya. Terus barang-barang yang dikonsumsi juga pesanannya misalkan berkurang, terus materialnya juga berkurang. Pesanan baru terhadap barang modal non pertahanan ini ya kalau pertahanan kemarin malah banyak ya kita beli alutsista. Terus kinerja produsen juga menurun dan segala macam. Ini indikator yang ternyata kita sedang resesi gitu. Ya, minimalnya itu. Terus jumlah uang beredar misalkan menurun, kecuali pas waktu lebaran ya, kemarin uang beredarnya lumayan. Sampai berapa tingkat konsumsinya itu bisa dilihat dari jumlah uang yang beredar dari yang diinikan oleh Bank Indonesia ya, dipublish oleh Bank Indonesia. Terus indeks harapan konsumen. Jadi seberapa besar misalkan ekspektasi dari konsumen untuk mengkonsumsi barang, itu juga merupakan indikator ekonomi. Nah, hal yang kedua yang terkait dengan makroekonomi yang tadi saya sebutkan, nanti agregasi ya, terkait dengan penawaran dan permintaan. Nah, secara horizontal waktu, itu kita bisa lihat bahwa jangka pendek itu harga barang itu kan kaku ya. Kalau kita nggak misalkan, walaupun kemarin sempat harga minyak itu agak cepat berubahnya. Padahal sebenarnya harusnya dalam kondisi normal itu harusnya kaku gitu, nggak terlalu fleksibel gitu. Nah, kalau jangka panjang sih iya, dia bisa fleksibel gitu sih harga itu. Nah, itu kan karena ada terjadi ini ya, permainan harga atau misalkan aktivitas intervensi yang dilakukan oleh pemerintah juga. Nah, kondisi ekonomi ini sangat tergantung dengan yang namanya dua hal. Yang pertama itu adalah agregat permintaan atau agregat demand. Nah, agregat yang pertama adalah dari ya selain harga ya. Jadi
ada yang namanya kurva permintaan. Nah, kenapa kurva permintaan atau agregat demand itu bentuk kurvanya adalah downward sloping? Karena tadi ketika jumlah output-nya sedikit, berarti terjadi apa? Namanya kelangkaan atau dalam bahasa ekonominya terjadi shortage. Nah, ketika terjadi shortage, maka harganya akan meningkat atau menurun? Pasti meningkat, gitu ya. Ketika terjadi kelangkaan. Nah, sebaliknya, ketika terjadi barang yang sangat melimpah, banyak sekali di pasar, maka yang terjadi apa? Tingkat harga akan menurun. Makanya intervensi dari pemerintah untuk menurunkan harga itu adalah dengan intervensi apa? Operasi pasar, ya. Operasi pasar itu dengan meningkatkan jumlah suplai barang di pasaran supaya harga yang memang dikuasai oleh beberapa pihak itu bisa dibanjiri gitu ya, ikut dibanjiri oleh pemerintah. Akhirnya akan terjadi ini ya penurunan tingkat harga gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama adanya intervensi ya dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat apa kalau apa barangnya diperbanyak, dan juga bisa di sini adalah dengan meningkatkan jumlah ini jumlah peredaran uang ya, peredaran uang, terus meningkatkan suplai barangnya juga supaya terjadi kecepatan dalam pertukaran barang dengan uang dengan barang gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, mengapa kurva permintaan agregat itu miring ke bawah. Jadi memang karena ya tadi sifatnya ketika jumlah barangnya banyak, itu maka harganya akan lebih menurun gitu ya. Gitu. Dan juga ya tadi jumlah uang yang ya bisa juga untuk bertransaksi ya, untuk barang-barang ini akan dengan sendirinya akan lebih banyak dijual belikan di pasar gitu. Jadi transaksinya akan lebih banyak gitu. Nah, terus kurva permintaan agregat digambarkan dengan nilai tertentu dan jumlah uang beredar. Nah, ini juga tadi ya, karena ya untuk transaksi diperlukan jumlah uang juga. Nggak mungkin juga barangnya banyak, tapi kita nggak punya uang, akhirnya kita mau beli. Nggak mungkin ya. Pasti pemerintah pun harus mengalokasikan uang beredar itu cukup untuk membeli barang-barang. Gitu. Nah, Bank Sentral dengan intervensi tadi menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, yang kedua adalah kurva permintaan. Nanti kurva penawaran ya. Tapi sekarang saya kasih tambahan lagi tentang pergeseran kurva permintaan. Mekanisme yang pertama, tapi terjadinya shifting gitu ya. Terjadinya pergeseran. Nah, penurunan jumlah uang beredar, ini coba diperhatikan, penurunan jumlah uang yang beredar atau M, itu akan mengurangi nilai output nominal tingkat harga dan Y-nya. Kenapa? Ya secara otomatis ya, ketika misalkan yang namanya uangnya beredarnya berkurang, tingkat produktivitas akan berkurang juga. Maka ini akan terjadi pengurangan output, pengurangan Y. Dan dengan sendirinya juga si kurva ini akan bergeser ke kiri, gitu kan? Nah, berarti tingkat P-nya pun ya semakin agak akan bergeser gitu ya. Jadi semakin flat, semakin mendekati garis awalnya, garis sumbunya. Nah, untuk tiap tingkat harga tertentu, output Y menjadi lebih rendah. Nah,
Jadi penurunan jumlah uang beredar akan menggeser agregat demand itu ke dalam. Nah ini pun yang intervensi dari Bank Indonesia itu dengan operasi menurunkan tingkat uang dengan cara apa? Bagaimana bank sentral itu mengurangi jumlah uang beredar? Ada yang tahu nggak? Kayaknya udah pernah saya sampaikan ya di pertemuan yang sebelumnya. Gimana caranya? Dengan menjual obligasi ya. Kalau kemarin kita bahas di bab-bab yang sebelumnya, menjual obligasi. Obligasi ini akan dibeli oleh bank-bank konvensional atau bank-bank syariah dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, dengan peningkatan suku bunga, secara otomatis para nasabah akan banyak yang menabung karena tertarik dengan yang namanya suku bunga dengan interest, gitu kan. Nah, dengan sendirinya ketika obligasi disebar, kemudian tingkat suku bunga meningkat, uang yang ada beredar di masyarakat akan menurun gitu. Itu ya kaitannya gitu ya. Teman-teman harus paham tentang itu. Bagaimana intervensi-intervensi tadi. Nah, sebaliknya ketika uang beredar itu ditambah, nah dia akan menggeser kurva AD ke sebelah kanan. Tuh, ya. Berarti tingkat produksi juga akan meningkat di sini. Barang-barang akan semakin banyak. Ya, pada titik yang sama, misalkan outputnya berada di sini gitu ya, tingkat harganya akan berbeda gitu. Ini akan lebih tinggi. Waktunya bentar lagi. Dan yang kedua tadi yang saya sebutkan adalah dari sisi penawaran. Kalau tadi yang pertama adalah sisi permintaan, yang kedua adalah intervensi dari sisi penawaran. Berarti dari sisi produksinya. Nah, penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu oleh produsen. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tapi kaku pada jangka pendek. Jadi biasanya mereka sudah mematok harga ini hanya berlaku untuk misalkan minimal tahun ini. Kaitannya dengan apa? Dengan stok bahan baku, dengan kepastian tingkat produksi yang mereka targetkan pada tahun tersebut gitu. Jadi nggak mungkin mereka mempermainkan harga secara secara cepat gitu. Nah, untuk kurva penawaran agregat ini ada dua. Ya tadi secara jangka panjang atau long run aggregate supply curve atau LRAS, dan yang kedua adalah short run aggregate supply curve. Jadi di jangka pendek, penawaran agregat jangka pendek. Ya tadi berbeda-beda ya antara jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu si perusahaan menginginkan harga itu tetap gitu, kaku, nggak bisa terlalu banyak perubahannya. Tapi jangka panjang ya mereka menargetkan untuk tetap meningkat ya, tingkat produktivitasnya itu meningkat gitu. Berarti tingkat harga bisa akan meningkat. Nah, jadi ininya K dan L-nya tetap gitu ya. Kalau berarti Y-nya pun tetap pada tingkat tertentu. Nah, karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang secara model klasik ya. Nah, bahwa harus diingat bahwa jumlah output yang diproduksi tergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja, capital dan labor. Labor ini juga dipengaruhi oleh tingkat teknologi ya, yang tadi efisiensi maksudnya, tingkat skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Nah, kemudian clearing pasar itu terjadi keseimbangan ya. Jadi apa nih clearing pasar? Proses clearing pasar, jadi terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Nah ini yang ini yang memang akan terjadi gitu ya.
ketika penawaran dan permintaan terjadi, maka disitulah kesepakatan harga yang terjadi, kan, clearing pasar, terjadi clearing pasar itu maksudnya. Nah, kebijakan untuk stabilisasi yang tadi jangka pendek itu diperlukan. Kenapa? Karena di satu sisi produsen dan konsumen membutuhkan kepastian harga, gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain terkadang terjadi yang namanya shock atau guncangan. Nah, secara eksogen kalau guncangan di sisi penawaran itu disebutnya supply shock. Nah, jadi yang berimplikasi pada ini ya, shocknya dari sisi produsen. Nah, dari permintaan misalkan itu berarti dari sisi konsumennya. Misalkan dari dia di layoff, di PHK. Nah, ini akan terguncang gitu permintaannya gitu. Banyak yang di PHK itu akan mengguncang sisi penawaran permintaan. Nah, guncangan-guncangan ini akan mengganggu perekonomian. Nah, ya bisa bisa menurunkan tingkat output, meningkatkan pengangguran gitu ya. Itu makanya perlu adanya kebijakan stabilisasi. Bagaimana penawaran dan permintaan ini dijaga gitu supaya apa? Tidak terjadi guncangan gitu tadi. Tidak terjadi PHK, ya akhirnya bisa terjadi PHK, akhirnya tingkat konsumsinya berkurang gitu ya. Namanya PHK misalkan orang nggak punya duit, nah, akhirnya tingkat konsumsi juga menurun kan, gitu. Nah, jadi untuk agregat demand dan supply ini akan dibahas lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini sebagai bagian dari pengantar untuk pembahasan yang berikutnya ya di agregat demand dan supply. Jadi lebih dalam lagi nanti. Tapi pengantarnya seperti yang tadi saya sebutkan di pertumbuhan ekonomi maupun fluktuasi ekonomi ya.